Bawa dia. Yang lain, tangkap. Tangkap yang lain. Tangkap yang lain ini. Tidak bisa, weh, betul. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa, eh. Maju, weh. Weh, maju. Maju, weh. Boleh mati saya. Tidak bisa, tidak bisa. Tidak bisa, Pak. Tidak bisa, Pak. Weh, tidak bisa, Pak. Bawa dia. Maju. Baik. Fokus. Sabar. Taruh. Gagal. Terus. Dengar, anggota. Terus. Jangan mati. Ayo. Ada yang sudah mau keluar dari sini aman kok. Maju dulu, lurus dulu, nampak tuh. Maju. Terus. Terus, Om. Halo sahabat Rana Kreba, kembali lagi di channel Rana Kreba. Nah, kali ini saya akan membahas terkait situasi di Labuan Bajo, di mana Labuan Bajo ini adalah sudah disematkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai pariwisata super premium. Namun kehadiran pariwisata super premium ini membawa dampak terhadap kehidupan masyarakat di Labuan Bajo, lebih khususnya masyarakat kecil. Kehadiran super premium ini membutuhkan banyak daya dukung seperti hotel, restoran, dan lain-lain. Nah, untuk mendukung pariwisata super premium ini, pemerintah melakukan pengalihan hutan dari hutan lindung menjadi hutan produktif. Hutan ini akan digunakan untuk menunjang kepentingan atau keberlangsungan pariwisata super premium. Nah, sekitar 400 hektar hutan ini akan dibabat dan untuk membangun restoran dan lain sebagainya. Namun hal ini muncul ketimpangan di masyarakat karena tanah yang akan dibabat untuk kepentingan kemajuan pariwisata super premium ini adalah sebagiannya adalah tanah milik masyarakat setempat. Nah, seperti yang kita lihat di awal tadi, ada video terkait penolakan dari masyarakat setempat terhadap pembangunan jalan menuju tempat 400 hektar ini. Masyarakat kecil melakukan penolakan terhadap kebijakan-kebijakan itu.
Nah, alhasilnya salah satu dari masyarakat itu yang memiliki lahan di situ dan memiliki pohon jati di lahan itu, karena dari pihak pemerintah melakukan penggusuran dan kena dampak terhadap tanah dan pohon-pohon yang ada di dalam tanahnya, dia melakukan penolakan juga dengan masyarakat yang lain. Alhasil dengan dia melakukan penolakan tersebut, oknum kepolisian melakukan penangkapan dan penahanan terhadap salah satu warga tersebut. Nah, ini menimbulkan, atau tindakan-tindakan seperti ini menimbulkan tanda tanya dan keresahan dan ketakutan di tengah masyarakat yang lagi memperjuangkan hak mereka, mempertahankan tanah mereka untuk keberlangsungan hidup mereka, karena tanah itu sudah memberikan kehidupan untuk mereka semenjak dahulu. Gaya-gaya intimidasi dan kekerasan terhadap masyarakat untuk kemajuan atau untuk melanggengkan pembangunan adalah gaya-gaya yang tidak diterima di tengah masyarakat, dan itu tindakan-tindakan yang tidak membuat masyarakat aman terhadap tindakan-tindakan itu. Dan sebagai pihak kepolisian sebetulnya tidak boleh mengambil tindakan represif, penangkapan dan pengancaman terhadap masyarakat yang melakukan, memperjuangkan atau mempertahankan tanah dan pohon-pohon mereka sendiri yang sudah tanam beberapa tahun yang lalu. Tindakan seperti itu tidak dibenarkan, karena polisi seharusnya melakukan, mengayomi, menengahi, dan memberikan kenyamanan terhadap masyarakat. Namun jika tindakannya seperti yang ada di dalam video itu akan memberi dampak buruk terhadap instansi pihak kepolisian dan juga memberikan ketakutan terhadap masyarakat. Kalau kita berbicara terhadap pembangunan tujuannya adalah untuk kepentingan masyarakat. Namun ketika pembangunan itu memberi dampak buruk terhadap masyarakat, nah buat apa ada pembangunan? Kehadiran super premium, pariwisata super premium sebenarnya memberi dampak baik terhadap keseluruhan masyarakat di Labuan Bajo atau di Manggarai Barat sebetulnya. Namun ketika modelnya seperti ini akan memberikan dampak yang buruk terhadap masyarakat kecil, yang mendapatkan dampak baiknya hanya kalangan-kalangan elit, sehingga ketimpangan sosial akan semakin meningkat. Nah, hal itu sebetulnya tidak boleh terjadi. Sebenarnya kehadiran super premium ini harus memberi dampak ke seluruh masyarakat, termasuk masyarakat yang kalangan di bawah. Berbicara tentang pembangunan untuk kepentingan umum, ada aturan pembebasan lahan yang perlu dilakukan sebelum melakukan eksekusi pembangunan atau tersebut. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pembebasan lahan untuk kepentingan umum, juga di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja, itu disematkan di dalamnya proses-proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Nah, kalau kita lihat di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 ini, ada asas yang perlu kita lewati dan tujuan yang harus kita taati, seperti harus dilaksanakan berdasarkan kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, kesejahteraan, dan lain-lain.
Nah, kalau kita melihat dari asas ini, nah, harus ada kesepakatan bersama baik pihak yang memiliki tanah yang terdampak dari pembangunan hal itu, juga dengan pemerintah yang melakukan pengadaan tanah untuk pembangunan untuk kepentingan umum. Hal-hal seperti itu harus dilakukan sebelum melakukan eksekusi, melakukan pembangunan atau pembukaan jalan. Jika tidak ada kesepakatan, ya pemerintah harus melakukan musyawarah lagi dengan pihak terkait yang tidak memberikan tanahnya terhadap pemerintah. Bukan dengan cara dengan kekerasan, intimidasi, pemaksaan. Itu cara-cara yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang ada di Indonesia. Dalam undang-undang ini juga, pihak yang membutuhkan tanah, pengadaan tanah atau pemerintah, itu harus mengganti rugi terhadap pemilik tanah. Mereka harus mengganti rugi, baru melakukan eksekusi atau melakukan pembangunan. Ketika belum selesai hal-hal seperti ini, pihak pemerintah ataupun kontraktor itu tidak boleh melakukan hal tersebut, menggusur, apalagi ada pohon di dalamnya. Nah, itu tidak boleh karena itu melanggar ketentuan. Saya berpesan terhadap pemerintah, baik pemerintah daerah, juga pemerintah pusat, juga aparat, agar bertindaklah sesuai aturan yang berlaku. Jangan melakukan intimidasi terhadap masyarakat kecil. Sudah cukup. Salam dari rakyat biasa.